Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Sulang. Kali ini saya akan membahas makalah fisika tentang alat optik mata dan kamera. Tahukah kalian apa sih itu mata? Mata adalah salah satu contoh alat optik karena dalam pemakaiannya, mata membutuhkan berbagai benda-benda optik sebagai lensanya. Bagian-bagian mata terdiri atas kornea, cairan aqueous, iris, pupil, retina, dan lensa kristalin. Sekarang saya akan membahas satu persatu dari bagian-bagian mata tersebut. Pertama, kornea. Kornea merupakan bagian mata yang bersifat tembus pandang dan berfungsi sebagai pelindung matamu. Agar tetap bening dan bersih, kornea dibasahi oleh air mata yang berasal dari kelenjar mata. 2. Cairan aqueous. Di belakang kornea terdapat cairan yang disebut cairan aqueous yang berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk sehingga terfokus ke lensa mata. 3. Iris atau sering disebut dengan selaput pelangi. Iris ini terdapat di belakang kornea dan memiliki pigmen. Pigmen ini untuk menentukan warna mata kalian. Pernahkah kamu melihat seorang atau binatang memiliki warna biru, coklat, atau hitam? Itulah contohnya. Pupil. Pupil terdapat di tengah-tengah iris. Pupil ini dapat mengecil dan membesar, seperti fungsi diafragma pada kamera. Pupil membuka dan menutup secara otomatis tergantung cahaya pada mata. Jika cahaya terang, pupil akan mengecil, dan sebaliknya, jika cahaya gelap, pupil akan membesar. Kelima, retina. Retina merupakan selaput yang mengandung sel-sel indera. Retina berfungsi sebagai layar tempat membentukkan bayangan seperti halnya pelat film pada kamera. Yang keenam, lensa kristalin. Lensa kristalin merupakan lensa mata yang terbuat dari bahan bening, berserat, dan kenyal. Lensa mata berbeda dengan lensa kamera, tetapi memiliki fungsi yang sama. Pada kamera, untuk memfokuskan bayangan pada pelat film, lensa kamera harus dimajukan atau dimundurkan. Pada mata, untuk memfokuskan bayangan pada retina, yaitu dengan mencembungkan atau memipihkan lensa. Daya untuk membuat lensa mata cembung dan memipih sesuai dengan jarak benda yang disebut daya akomodasi. Cara kerja mata. Secara sederhana, sebagai alat optik, mata membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Pemfokuskan dilakukan dengan mengubah jarak fokus lensanya. Benda akan jelas jika bayangan tepat jatuh pada permukaan retina. Hal ini akan terjadi jika lensa mata dengan kemampuan akomodasinya dapat selalu menempatkan bayangan pada retina. Karena berbagai hal, kadang-kadang bayangan tidak terbentuk tepat di retina. Hal ini terjadi jika mata mengalami cacat atau objek berada di luar jangkauan penglihatan. Bagaimana sih pembentukan bayangan pada mata? Oke, kali ini saya akan menjelaskannya. Lensa positif membiaskan cahaya dan membuat bayangan pada retina. Iris mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata dengan mengubah ukuran pupilnya. Retina merupakan media yang penangkap bayangan nyata yang dibentuk oleh lensa. Agar bayangan selalu jatuh pada retina karena letak benda yang berubah, maka dapat diatur dengan mengubah jarak fokus lensa mata. Kelainan pada mata. Pertama, rabun dekat atau hipermetropi. Orang yang menderita ini mempunyai titik dekat yang melebihi titik dekat mata normal dan titik jauhnya tidak terhingga. Akibatnya, penderita hanya mampu melihat dengan jelas
benda-benda yang jauh saja. Sedangkan jika benda terletak pada jarak dekat, maka penderita tidak dapat melihatnya. Ketika orang mengalami rabun dekat, melihat benda pada jarak baca normal, bayangan benda akan jatuh di belakang retina. Untuk membuat bayangan benda jatuh di retina, penderita dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cembung atau positif. Dengan bantuan kacamata berlensa positif, bayangan benda akan tepat jatuh pada retina. Seperti gambar berikut ini. Gambar atas adalah skema sinar cacat mata rabun jauh hipermetropi. Gambar bawah skema jalannya pada mata hipermetropi setelah menggunakan kacamata berlensa cembung atau positif. Agar dapat melihat benda pada jarak normal, maka kekuatan lensa yang digunakan dapat dicari dengan P sama dengan 4-1/Sn dengan keterangan P adalah kekuatan lensa, Sn adalah titik dekat mata hipermetropi. Jika titik dekat mata hipermetropi dinyatakan dalam satuan cm, persamaan tersebut menjadi P sama dengan 4-100/Sn. Pencegahan rabun dekat. Pencegahan rabun dekat dapat dilakukan dengan 1. Menggunakan penerangan yang cukup. 2. Mengkonsumsi makanan dan dengan nutrisi yang lengkap. 3. Menggunakan kacamata yang tepat. 4. Mengenali gejala-gejala rabun dekat. 5. Melindungi mata dari sinar matahari. Cara mengatasi jika sudah terlanjur kalian terkena rabun dekat. 1. Menggunakan kacamata. 2. Dengan lensa kontak. 3. Operasi lasik. 4. Operasi lasek. Lasik sama lasek beda ya. Kalau lasik adalah singkatan dari laser assisted in situ keratomileusis. Pada prosedur ini, dokter akan membuat irisan kecil di bola mata dan menyesuaikan bentuk lengkungan kornea menggunakan laser. Kalau lasek adalah laser assisted subepithelial keratektomi, juga bisa disebut digunakan untuk mengatasi rabun jauh. Berbeda dengan lasik, prosedur ini dilakukan dengan menyesuaikan bentuk lapisan luar dari kornea, merubah lekukannya dan mengganti epitel. 5. Operasi fotorefraktif. Operasi ini hampir sama dengan operasi lasek. Bedanya pada prosedur ini lapisan epitelium pada bola mata akan disingkirkan. Rabun jauh atau miopi. Penderita rabun jauh memiliki titik jauh lebih dekat daripada titik jauh mata normal, dan titik dekatnya lebih pendek daripada titik dekat mata normal. Miopi, melihat benda di jauh tak terhingga, bayangan benda jatuh di depan retina. Ini terjadi karena lensa mata tidak dapat memipih dengan baik sesuai dengan yang diperlukan. Untuk mengatasi cacat miopi, penderita ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau negatif. Seperti gambar ini. Untuk menentukan kekuatan lensa yang digunakan penderita miopi, harus menggunakan rumus P sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Cara pencegahan miopi. Pertama, gunakan kacamata hitam saat berpergian di siang hari. 2. Lakukan pemeriksaan kesehatan mata secara rutin. 3. Gunakan kacamata atau lensa kontak dengan ukuran tepat. 4. Berhentilah merokok. 5. Istirahatkan mata secara berkala. 6. Perbanyak konsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin A. 7. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin jika memiliki penyakit kronis, terutama diabetes dan hipertensi. Penanganan miopi.
Pertama, penggunaan kacamata atau lensa kontak. Kedua, operasi dengan sinar lasek. Ketiga, obat tetes mata atropin. Keempat, implas lensa buatan. Mata tua atau presbiopi. Orang yang sudah lanjut usia biasanya juga mengalami gangguan pada mata mereka. Gangguan mata ini disebut presbiopi atau mata tua. Keadaan tersebut menyebabkan titik jauh mata lebih pendek dari titik jauh normal dan titik dekatnya lebih besar dari titik normal. Ini menyebabkan orang yang sudah lanjut usia tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang terlalu jauh atau terlalu dekat. Gangguan presbiopi dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa rangkap. Penyakit presbiopi dapat dicegah dengan 1. Memakai pelindung radiasi saat menggunakan gadget. 2. Membaca di tempat yang cukup cahaya. 3. Mengkonsumsi buah-buahan atau sayuran yang mengandung vitamin A. Cara mengatasi presbiopi: 1. Menggunakan kacamata atau lensa kontak. 2. Implan lensa. 3. Bedah refraktif. Dan yang keempat adalah penataan kornea. Astigmatisme. Mungkin kalian pernah menjumpai orang yang memakai kacamata yang bukan kacamata plus atau kacamata minus, melainkan kacamata silindris. Kacamata silindris ini digunakan untuk membantu penglihatan orang yang mengalami gangguan mata yang disebut astigmatisme. Gangguan ini disebabkan oleh keadaan kornea yang tidak bulat benar. Kelainan ini menyebabkan pembiasan sinar yang datang secara horizontal dan vertikal berbeda satu sama lain. Cara mencegah astigmatisme: 1. Tidak sering mengucek mata. 2. Menghindarkan trauma pada bola mata. 3. Mengatasi infeksi pada mata sedini mungkin. 4. Menggunakan kacamata lebih baik dibanding dengan lensa kontak. Penanganan astigmatisme: 1. Seseorang dengan astigmatisme secara umum memilih kacamata untuk meningkatkan penglihatannya. Lensa kontak, ortokeratologi, laser, atau lasik. Sekarang kita akan membahas tentang kamera. Kamera merupakan alat optik yang dapat memindahkan atau mengambil gambar dari dan menyimpan dalam bentuk file, film, maupun printout. Kamera menggunakan lensa positif dalam membentuk bayangannya. Sifat bayangan yang dibentuk kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Pemfokuskan dilakukan dengan mengatur jarak lensa dengan film. Perubahan jarak benda mengakibatkan perubahan jarak bayangan pada film. Oleh karena itu, lensa kamera perlu digeser-geser. Hal ini terjadi karena jarak fokus lensa kamera tetap. Dari rumus umum optik, jika jarak fokus tetap, maka perubahan jarak benda akan diikuti oleh perubahan jarak bayangan. Bagian-bagian kamera: pertama, lensa cembung. Kedua, diafragma. Ketiga, aperture. Pembentukan bayangan pada kamera: lensa positif membiaskan cahaya dan membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Diafragma mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera dengan mengubah ukuran aperturenya. Film merupakan media penangkap bayangan yang nyata yang dibuat oleh lensa. Agar bayangan selalu jatuh pada film karena letak benda yang berubah, maka dapat diatur dengan menggeser jarak lensa terhadap filmnya. Rumus perbesaran pada kamera: M sama dengan H aksen per H min aksen S aksen per S. Keterangan: M adalah perbesaran pada kamera, H aksen adalah tinggi bayangan, H tinggi benda, X aksen jarak bayangan, S sama dengan jarak benda. Sekian presentasi dari saya.
Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.